ini teknologinya modern toh, kita salah padget aja sudah yang muncul lain gitu ya. Harus beradaptasi dengan teknologi padget-padget begini nih. Ya, terima kasih ini sudah pada bergabung. Hari ini memang sesuai dengan 4 topik ya yang kita jadikan satu rangkai kuliah umum. Probiotik, kuliah umumnya itu namanya gut microbiota dan probiotik. Nah, kali ini kita sampai dengan kuliah yang keempat ya, teknologi probiotik dan aplikasinya di industri pangan. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa tim peneliti kami yang ada di PSPG tahun ini kan lolos sebagai PUIPT riset dan aplikasi probiotik terpadu untuk industri. Sehingga sebagai salah satu kegiatan kami menggandeng PSPG, menggandeng Islab GM untuk berbagi ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Agar probiotik, ilmu probiotik ini semakin banyak dikenal ya oleh masyarakat, juga oleh masyarakat peneliti, dan kita semakin banyak yang melakukan penelitian mengenai probiotik. Saatnya kita menggali ya potensi-potensi isolat lokal yang kita miliki. Ya, nanti saya senang sekali kalau di beberapa daerah itu penelitian probiotik bisa sudah bisa dilakukan ya. Nah, nanti kita bisa berkolaborasi ya untuk ya mulai dari identifikasi kultur dan kemudian nanti aplikasinya atau screening terlebih dahulu dan aplikasinya nanti kita bisa saling berbagi informasi. Nah, di tahun depan ya ini masih ada di dalam ini belum bisa kita tuangkan apa kegiatan kita ya. Mungkin Dina silahkan buat satu kolom untuk usulan ya. Mungkin kalau mengadakan seminar itu kita agak kerepotan ya melaksanakan seminar gitu ya. Nah, mungkin tetap bentuknya 2 minggu sekali seperti ini ya, tetapi nanti yang menyampaikan itu kita bergantian ya. Kalau sekarang ini memang kami dari PUIPT terutama, namun mulai tahun depan ya kami akan mengundang para peneliti-peneliti probiotik terutama dari daerah-daerah ini untuk mulai berbagi pengalaman ya sehingga kita semakin kompak, semakin bersatu ya untuk ini tadi sama-sama ya mengaplikasikan hasil penelitian kita tentang probiotik ini untuk industri. Ya, ini semoga kita nanti mendapat pasar di negara kita sendiri ya. Ini memang perjuangan atau perjalanannya itu tidak singkat ya. Oke. Nah, kali ini memang kuliah juga saya ambil dari buku yang sudah kami tulis bersama Bu Tias. Nanti kami akan berbagi untuk yang tugas saya itu memilih bakteri probiotik ya, nanti persyaratannya apa saja. Kemudian nanti Bu Tias akan menjelaskan berbagai aplikasi probiotik di industri, khususnya di industri pangan. Apa yang kami sampaikan itu lebih banyak adalah pengalaman-pengalaman dari yang kami lakukan bersama dengan para mahasiswa, ya. Mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa yang mungkin saat ini ada beberapa yang juga bergabung ya. Terima kasih ini sudah mendukung penelitian probiotik ya di UGM. Oke, nah seperti yang sudah saya tulis dalam buku ya, bagaimana kita memilih probiotik
yang nantinya bisa diaplikasikan untuk industri, ya. Ini kami buat 3 poin, ya. Pertama adalah karakter fisiologinya, kemudian fungsionalitinya, dan juga karakter-karakter nanti apabila akan diaplikasikan. Saya menyebutkannya itu technological karakteristik. Namun tetap ya di tengahnya ini bakteri apa yang akan menjadi fokus kita. Kami di PSPG, di UGM, ini fokus pada Lactobacillus, ya. Ini di sini. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Nah, ini adalah contoh produk yang sudah kami gunakan penelitian, ya, sampai bertahun-tahun, ya. Ini apa namanya? Kita sebut produk kami itu adalah Probiogama. Ya, sebentar. Kami juga memiliki beberapa media sosial, ya, ada Facebook, ada YouTube, ada Insta, ya, dan juga ada web. Ya, silahkan mengunjungi medsos yang kami miliki, ya. Kami juga sudah memiliki unit produksi ini atas dana yang kami peroleh dari Rispro LPDP. Ya. Nah, berdasarkan apa yang tertulis, ya, kesepakatan yang ada di FAO WHO ini, ya, seperti berkali-kali sudah saya sampaikan, apa itu probiotik? Ya, probiotik ya adalah mikroorganisme yang dikonsumsi dalam jumlah cukup, mikroorganisme hidup yang dikonsumsi dalam jumlah cukup dan memberi manfaat bagi host, ya, bagi yang mengkonsumsi. Nah, ini pertama kali kan mesti ya terkait dengan keamanan probiotik. Nah, dari pernyataan ya beberapa ahli, dari informasi-informasi yang diperoleh, ini memang Lactobacillus, ya. Lactobacillus ini ya dikatakan di sini resikonya itu adalah ya paling kecil, ya. Namun ya tetap nanti akan kita ulas, ya. Jadi sampai dengan saat ini Lactobacilli, dan saya kira itu juga bersama-sama dengan Bifidobacteria ini, ya, yang telah digunakan lama, ya. Kalau saya menyebutkannya ini bakteri ini banyak dijumpai pada makanan fermentasi dan juga ada pada gut kita, ya. Ini memang menunjukkan bahwa Lactobacillus ini bisa menjadi kandidat yang utama, ya, kandidat paling baik untuk digunakan sebagai probiotik, ya, Lactobacillus, ya. Tetapi karena apa? Lactobacillus ini ada di makanan fermentasi, ya. Jadi nanti kalau kita ini kan banyak bergerak di bidang pangan, sehingga kita senangnya kan ya probiotik ini diaplikasikan di bidang pangan. Kalau Bifidobacterium kan agak sulit, ya, karena memang Bifidobacterium sendiri kan tidak ditemukan itu di makanan fermentasi, ya. Sehingga kalau mau kita aplikasikan di makanan fermentasi, ya ini tadi Lactobacillus, ya. Oke, nah berikutnya tadi sudah disampaikan bahwa walaupun lama terbukti aman, tetap sisi buruk itu harus juga diantisipasi, ya. Jadi walaupun historically, ya, ini Lactobacilli dan Bifidobacteria ini consider a safe, tapi tetap, ya, ternyata dugaannya yang disampaikan oleh Mark Yu ini di 2002, setidaknya ada 4
ini ya. Kemungkinan ya side effect apabila kita mengkonsumsi probiotik ya, khususnya terus-menerus dan dosisnya sangat tinggi ya, bukan dosis tinggi tapi sangat tinggi. Nah, pertama itu adalah systemic infections, kemudian ada ini perubahan aktivitas metabolisme, kemudian juga ada eksesif dari stimulasi sistem imun ya, ini terutama pada individu-individu yang tertentu ya, dan adanya gen transfer. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas ya. Nah, pertama itu adalah infeksi sistemik. Ini memang ya ada 2 jurnal setidaknya itu yang menemukan Lactobacillus rhamnosus jiji ini pada pasien lanjut usia, pasien jadi bukan orang sehat. Ini memang menemukan bakteri ini di darah ya. Nah, kalau menemukan bakteri di darah kan berarti bakteri ini mampu menginfeksi ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di gambar di sini, ini bakteri-bakteri itu termasuk yang komensal itu kalau epitelnya sehat ya tidak ada yang kemudian menyerang sel epitel dan masuk ke darah. Namun ya karena ada beberapa patogen yang mampu menyerang epitel ya, di sini disebutkan Salmonella, Shigella ya. Nah, ini kalau sudah Clostridium difficile ini kalau sudah dia menyerang ya dan masuk khususnya Salmonella ini kan sangat infektif. Nah, kemudian pada saat sel epitel ini luka, bisa saja probiotik yang kita konsumsi ini juga ikut-ikutan masuk. Dan kemudian ditemukanlah pada darah ya. Nah, ini Rhamnosus yang kita kenal ya, Rhamnosus jiji ini ternyata memang pernah ditemukan dalam darah tetapi pada pasien ya, pasien lanjut usia. Nah, kemudian ini sudah dilakukan ya oleh Saxelin, ini dia melakukan penelitian 2 periode 4 tahun dan 6 tahun ya. Nah, hasilnya itu walaupun beberapa lactobacilli ini dapat dikultur di darah gitu ya, artinya dapat diisolasi atau terdapat di dalam darah, namun ternyata hasil analisis lebih lanjut ini tidak ada yang mirip dengan strain komersial probiotik. Artinya apa? Strain probiotik ini tidak menyerang sel epitel, atau istilahnya itu ya kalau di dalam penelitian ini memang harus diuji ya. Nanti ujinya itu namanya uji translokasi. Apakah memang probiotik itu mampu menyerang sel epitel. Nanti ini akan saya sampaikan secara detail bagaimana kita menguji translokasi ini. Translokasi artinya ya bakterinya itu yang seharusnya tidak berpindah tempat ini dari lumen pindah ke darah. Nah, kalau sudah di darah kan dia akan kemana-mana. Nah, kemudian juga adanya antisipasi perubahan aktivitas metabolisme yang merugikan ya. Apakah asam laktat yang dihasilkan dan juga kemampuan merombak asam empedu dan sebagainya ini dapat merugikan ya, gitu ya. Ini tetap diantisipasi ya, ini bahkan peneliti Australia ini juga melaporkan bahwa lactobacilli yang diisolasi dari kasus infeksi endokarditis ini ya mampu menghasilkan enzim yang juga diduga dapat memecah glikoprotein manusia ya dan mensintesis dan melisis fibrin clots ya. Jadi lactobacilli yang tadi kita kadang-kadang sebagai bakteri yang baik itu ternyata yang komensal bisa saja dia ya memiliki enzim-enzim yang ini tadi merugikan kita. Ya, ini yang komensal itu artinya memang lactobacilli yang sudah ada di dalam saluran pencernaan. Nah, kemudian juga efek
samping imunologi ya. Sekarang kan kita istilahnya ada banjir sitokin gitu ya, karena terlalu sistem imun kita terlalu berlebihan terstimulasi. Apakah juga probiotik itu demikian gitu ya, bisa menstimulasi ya produksi sitokin yang berlebih ya. Namun ini ya terutama ini karena adanya peptidoglikan ya, peptidoglikan ini kan juga bisa menstimulasi sistem imun ya. Apakah ini nanti bisa mengakibatkan istilahnya banjir sitokin gitu ya. Nah, ternyata ini yaitu tadi ya ini disampaikan ya, walaupun pemberian secara oral bakteri asam laktat probiotik dosis tinggi ini memang tidak menyebabkan efek sistem imun. Tidak menyebabkan sistem imun pada tikus, namun penyerapan ya sistemik komponen dinding sel ini mungkin ya beserta efek sampingnya ini ditemukan pada tikus dengan luka kolon. Ya ini yaitu tadi saat pertumbuhan bakteri yang berlebih pada usus kecil. Ini pokoknya itu peneliti itu selalu harus melihat juga kemungkinan yang tidak baik ya. Jadi walaupun kita paham ya, kita selalu mempromosikan bahwa probiotik itu aman, tetapi ya efek-efek samping itu tetap harus diperhatikan. Nah, sampai dengan saat ini memang belum ada laporan ya perihal efek samping sistem imun pada manusia akibat konsumsi probiotik. Ya. Namun demikian potensi penyakit autoimun akibat konsumsi ini tetap perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, berikutnya ini adalah transfer gen. Ya, transfer gen. Ini ternyata memang ya pernah ada laporan ini bahwa plasmid ya PAMI 31 ini yang mengkode resistensi ya terhadap makrolida ini sejenis antibiotik ini ya dapat ditransfer dari Lactobacillus reuteri ke Enterococcus faecium dan Enterococcus faecalis ya yang terdapat pada pencernaan tikus ya, sehingga timbul pertanyaan, nah bagaimana ini nanti kalau gen-gen ya yang mengkode resistensi terhadap antibiotik yang dimiliki oleh tadi probiotik ya, kalau kita konsumsi banyak, kemudian plasmid itu tadi kalau dimiliki oleh probiotik ditransfer ke bakteri lain ya, apalagi bakteri-bakteri yang kekerabatannya itu jauh, misalnya ditransfer ke salmonella gitu ya, ini kan kekerabatannya jauh, walaupun sampai dengan saat ini ya secara alami belum pernah ditemukan ada transfer material genetik seperti itu. Tetapi kondisi usus dengan triliunan bakteri itu kan tentu saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, nah ini adalah ya ini saya minta bantuan Pratama ini yang work from home dari Jakarta untuk segera menganalisa isolat kami DAT13 dan MU7 ya terkait dengan kemampuannya ya terhadap ini atau apakah isolat yang kami miliki ini memiliki kemampuan untuk mentransfer gen yang resisten terhadap antibiotik. Ya. Jadi itu ya ini yang saat ini sedang kami kerjakan di lab juga oleh mahasiswa S2. Secara ini difusi agar itu bisa diuji ya. Jadi kita siapkan beberapa antibiotik, beberapa konsentrasi, apakah bakteri kita ini probiotik kita itu mati. Nah, kalau mati kan berarti dia tidak resisten terhadap
antibiotik yang kita ujikan. Ya, saya tidak mempunyai gambar ya untuk yang resistensi ini ya, tetapi nanti bisa kita lihat ya. Kalau clear zone sangat besar itu berarti bakteri itu resisten ya. Kalau jadi kan kalau dia mati kan tidak ada clear zone, ya itu kan berarti dia mati. Kalau dia ada clear zone-nya berarti kan dia itu mati ya oleh antibiotik yang biasanya diletakkan di dalam di dalam well ya kalau kita pakai petri dish ya. Nah tapi kalau bakteri itu tetap hidup ya jadi tidak ada clear zone ya berarti bakteri itu resisten ya terhadap antibiotik, artinya dia tetap hidup. Itu kalau dilakukan menggunakan plating. Tetapi ini saya dibantu oleh Pratama, kita melakukannya dengan melalui whole genome sequence. Ya, jadi ini adalah whole genome sequence yang dimiliki oleh yang kita tampilkan itu adalah nanti dua isolat yang kita miliki ya. Kita nanti mengidentifikasi gain function ini dengan Ras subsystem ya. Nanti untuk antibiotik resistant information ini akan dicari di sini virulensi, disease dan defense ya. Nah, kemudian apakah memiliki kemampuan untuk mentransfer gen ya juga informasi tentang plasmid itu nanti ada di ini ya. Profah, transposable element dan plasmid. Jadi yang dapat ditransfer itu bisa bentuk plasmid dan juga gen kromosom itu juga bisa itu ditransfer ke sel yang lainnya. Nah ini untuk bakteri-bakteri probiotik memang kemampuan ini tidak boleh ada ya, apalagi untuk gen-gen yang resisten terhadap antibiotik. Nah, ini sudah dianalisa ya. Ini sebetulnya dikerjakan oleh mahasiswa S2 juga beserta tadi melihat melalui plate ya. Nah, untuk MU7 ini ternyata memang ya MU7 ya, Lactobacillus plantarum MU7 dan Lactobacillus plantarum DAT13 ini ternyata memang memiliki resistensi terhadap beberapa antibiotik ya. Di sini disebutkan ya beta lactamase dan sebagainya. Tapi ini adalah berdasarkan analisa gen ya. Nanti akan kita cocokkan lagi dengan kalau hasil platingnya ya, mungkin presentasi berikutnya bisa saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini adalah bahwa kedua bakteri ini ternyata memiliki resistensi ya. Di sini disebutkan baik DAT13 maupun MU7 ini memiliki resistensi terhadap tetrasiklim ya. Fluoroquinos, kemudian beta lactamase. Nah, bagaimana ini gen-gen ini? Apakah gen-gen ini nanti bisa ditransfer? Ya, kalau bisa ditransfer, nah ini memang harus dihilangkan gitu ya. Jadi bisa di-curing ya. Jadi bakteri nanti dihilangkan plasmidnya atau gen yang tadi menghasilkan atau gen yang dapat ditransfer itu bisa dipotong gitu ya. Jadi saya sendiri curing itu bisa ya, tetapi untuk yang pemotongan kromosom itu juga belum ada di bayangan gitu ya. Kalau curing mungkin bisa kita lakukan. Nah, ternyata baik MU7 maupun DAT13 ini ya dari analisa ini whole genome sequence-nya di sini disebutkan ya tidak ada gen transfer agent-nya itu 0 ya. Terus kemudian ya plasmid itu juga 0. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan Ras analysis ini tidak ada ya. Tidak ada kedua bakteri yang kami miliki itu tidak memiliki kemampuan
untuk mentransfer ya gen resisten terhadap antibiotik ini ke bakteri yang lain. Nah, ini kira-kira itu tadi hasilnya ya. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana menilai keamanan produk pangan ya. Ini pertama itu sifat intrinsik dari strain probiotik ya, tadi sudah disampaikan ternyata ada beberapa yang memiliki kemampuan dekonjugasi yang berlebih ya, mendegradasi mukosa tadi ya, lactobacillus itu tadi ya yang ada di usus ya. Walaupun itu bukan probiotik, kalau yang di laporan itu adalah komensal. Kemudian farmakokinetikanya ya perlu dipelajari efek konsumsi bakteri hidup ini secara terus-menerus ya, dan juga keberadaannya dalam saluran pencernaan. Kalau perlu ini dilakukan biopsi menggunakan hewan coba gitu ya, khususnya diambil. Terus kemudian ini interaksi strain dan inang ini juga perlu dipelajari. Yang jelas bahwa kalau orang itu sehat dan ususnya itu sehat, konsumsi probiotik itu tidak ada masalah ya. Jadi ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik ini tidak menginduksi munculnya efek samping ya dibandingkan dengan placebo ya, atau toleransinya adalah sangat baik. Ini memang seperti itu ya. Oke, berikutnya keamanan probiotik ini ya tetap risiko nol adalah tidak ada. Ya, jadi tetap nanti harus dilakukan uji-uji ya, apalagi probiotik yang digunakan untuk terapi ini. Kalau mungkin kalau ada dalam bahan makanan, dalam makanan fermentasi itu kan kita sudah biasa mengonsumsi setiap hari ya, nyatanya kan aman ya. Tetapi mungkin untuk terapi dengan dosis yang sangat tinggi itu perlu ada studi-studi termasuk epidemiologi ya dan klinis ya, untuk memantau keamanan produk probiotik. Nah, ini guideline ya. FAO kan sudah menyampaikan guideline juga ya. Ada beberapa tahapan termasuk ya guideline ini juga diadopsi oleh BPOM ya. Pertama ini adalah ya identifikasi strain harus jelas ya. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan uji safety, kemudian efikasi ya, ini safety ini bisa diikuti dengan human trial fase 1, kemudian efikasi ini dilanjutkan dengan human trial fase 2, dan kemudian untuk melihat effectiveness ini nanti human trial fase 3. Nah, setelah itu lulus baru nanti produk itu bisa mendapatkan klaim ya sebagai produk pangan probiotik ya. Tetapi yang jelas bahwa masing-masing harus diidentifikasi, ekstrapolasi dari strain yang memiliki kekerabatan dekat ini tidak bisa. Kalau saya punya Lactobacillus plantarum sudah ada 4, terus saya dapat lagi plantarum lainnya, ini juga saya nyatakan probiotik, itu ternyata memang tidak bisa. Masing-masing strain harus diteliti ya, termasuk nanti manfaat-manfaatnya. Untuk human trial itu secara random, double blind ya, dan kontrol dengan placebo. Kemudian paper harus dimasukkan di dalam jurnal dengan peer review. Oke, nah ini adalah salah satu contoh. Oh, ini belum contoh ya. Ini adalah uji in vitro yang diperlukan untuk probiotik. Ini juga tadi sudah ada di dalam di dalam lingkaran yang saya buat, termasuk kemampuannya menempel, memiliki aktivitas antimikrobia, kemampuannya mengurangi penempelan adesi gitu ya. Ini ada semua. Ya, ini memang harus di awal itu harus dilakukan ya. Nah, ini juga paper yang sudah saya pernah sampaikan ya.
Nah, kemudian berikutnya itu adalah identifikasi dengan jelas ya. Di Indonesia itu ternyata banyak plantarum ya. Saya sendiri mengisolasi makanan bersama mahasiswa ini, mengisolasi bakteri asam laktat dari makanan fermentasi, kebanyakan itu plantarum. Repotnya plantarum, pentosus dan para plantarum ya, ini agak sulit dibedakan ya, karena semua ini kalau hanya dengan 16 srRNA ini ya similarity-nya kan di atas 99 ya, sehingga memang sulit dibedakan, sehingga harus ada tahapan-tahapan lain yang dilakukan ya, bisa menggunakan RAPD maupun dengan gen rekombinan A. Ini bisa, ini sudah jelas ini antara plantarum, para plantarum maupun pentosus. Ini nanti bisa kalau teman-teman punya plantarum itu bisa diidentifikasi lanjut ya, menggunakan gen-gen ini dengan PCR ya. Oke, nah kemudian safetyness ya, safetyness ini juga sudah kami lakukan ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini DAT13 ya, yang kita uji cobakan pada tikus dengan konsentrasi tinggi ya, ternyata memang di beberapa jaringan ya, di beberapa jaringan liver, spleen, kidney, blood itu ditemukan juga bakteri. Nah, bakteri ini setelah kita isolasi dan kita identifikasi tidak ada satupun yang merupakan plantarum, dan kita analisa lebih lanjut ya, profil menggunakan PCR ya. Ini dengan primernya box R, tidak ada yang profilnya itu mirip dengan DAT13. Artinya apa? DAT13 tidak melakukan translokasi. Nah, ini juga begitu. Kalau ini beda. Ini adalah uji klinis fase pertama ya. Isolat yang kami miliki ya, kita gunakan untuk membuat Yofit ya, waktu itu kita bekerja sama dengan PT Yami, dan kita lihat di sini ya bahwa plantarumnya meningkat ya, terus kemudian enterobakteriasinya ya sedikit menurun lah pada saat konsumsi, demikian juga E. coli maupun coliform ya. Namun yang menarik ini ya, setelah bakteri asam laktat ya, khususnya plantarum. Plantarum ini itu kan ada media khusus ya. Kita isolasi dan kemudian kita identifikasi, kita lakukan PCR dengan box primer ya. Nah, ini ternyata di beberapa feses dari responden ini yang ada yang betul-betul mirip dengan DAT13, sehingga artinya apa? Bahwa DAT13 yang kita gunakan untuk probiotik dan digunakan untuk menfermentasi susu menjadi Yofit, dan setelah dikonsumsi itu muncul di feses. Artinya apa? Bakteri kami ini mampu hidup ya di dalam kolon ya, karena ada di feses, dan ini juga bisa kita lihat ya, jumlahnya itu meningkat. Ini dilakukan secara dengan perhitungannya dengan power plate biasa. Oke, nah sama ya, ini juga kami melakukan konsumsi Yakult. Yakult itu juga setelah, kalau kita tidak mengkonsumsi Yakult itu ya tidak ada KCI di dalam saluran atau di dalam feses kita ya, tidak ada. Tetapi setelah konsumsi ya, selama berapa ini, 10 hari ya, ini di Indonesia, kalau ini dikerjakan di Thailand ya, memang terjadi peningkatan. Tapi setelah konsumsi selesai ya, 10 hari berikutnya ya turun lagi ya. Jadi probiotik itu ya hanya ada pada saat kita mengonsumsi. Oke, nah kemudian ini juga masih di di trial pertama ya tadi ya, karena masih menggunakan responden yang sehat. Ini produk ya kami minta untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya, ada di Samosir, kemudian ada di Pakem gitu ya, anak-anak SMP ya. Ya memang bisa kita lihat bakteri ini juga mampu tumbuh ya setelah dikonsumsi oleh anak-anak ya, tumbuh pada kolon mereka. Nah, ini adalah masuk ke fase kedua. Kita mau melihat efikasi.
Nah, ini untuk apa efikasinya? Ya terserah ya, mau dipakai untuk apa. Yang sudah kita cobakan ini untuk mengatasi stunting, ini ada di Lombok, kemudian juga di Jogja, kemudian stunting pada balita dan anak-anak ya. Kemudian juga untuk obesitas, ini paper sedang kami submit. Kemudian responden diabetes tipe 2 ini oleh mahasiswa S3. Kami Bu Nini ya dari Undip. Kemudian untuk konstipasi ini juga sudah selesai kita lakukan untuk lansia ya. Dan sekarang ini juga sedang kita lakukan untuk membantu mengurangi keparahan pada pasien COVID-19 ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh kita menuju fase kedua. Nah, bagaimana dengan fase ketiga? Wah, ini harus melibatkan ribuan ya responden ya, tentu saja dananya tidak sedikit ya, karena ribuan responden mengonsumsi beberapa waktu ya, tidak membayangkan untuk sampai masuk ke fase 3 untuk mendapatkan klaim kesehatan. Ya sudahlah, nanti kita tunggu dengan sabar ya, karena ya ribuan itu kan, kita kalau menggunakan responden kan ada uang transportnya ya, itu yang menyebabkan penelitian itu tidak murah dilakukan. Nah, ini adalah bagaimana ya secara teknologi agar karakter-karakter yang dimiliki oleh probiotik itu tetap hidup ya, sampai dikonsumsi dan sampai kolon. Ini ada paper yang bagus ini ya, baru saja dipublikasikan ini kalau nggak salah 2020 ya. Nah, memang untuk freeze drying ini ya, skim milk powder itu adalah yang paling baik yang bisa digunakan untuk enkapsulasi ya. Ini sudah kami lakukan ya. Ini papernya komplit ya. Nanti kalau ada yang ingin melihat papernya itu sebetulnya itu lengkap ya. Nah, ini tadi ya terpol sama dengan yang tadi, ini menyampaikan memang harus ada beberapa aspek ya. Ini memang saya sampaikan karena paper ini juga baru dan tidak beda jauh dengan apa yang telah saya sampaikan ya, kecuali safety, functional, technological, dan physiological ini perlu diperhatikan ya, karena kita akan memasukkan bakteri yang mungkin kita siapkan dalam makanan fermentasi ini ke dalam gut ya. Oke, nah berikutnya ini adalah juga sama ya oleh Terpu, ini yaitu tadi saya sampaikan di sini sebagai perjalanan panjang mikroorganisme probiotik, mulai dari kultur, diproduksi ya secara fermentasi, dienkapsulasi, diintegrasikan pada bahan pangan, kemudian lewat lambung yang asam dan berbagai enzim, terus kemudian sampai ke kolon. Nah, ini perjalanan panjang, ini tetap harus diperhatikan ya, berbagai penelitian juga telah dilakukan. Bakteri yang sampai di kolon dengan selamat itulah yang nanti bisa kita pilih sebagai bakteri atau sebagai kandidat untuk probiotik. Oke ya, ini juga paper yang bagus, nanti bisa dicek ya mengapa perlu dienkapsulasi gitu ya. Kalau kami ya tujuannya untuk ini extending shelf life ya, dan ini tadi memproteksi ya, ya pokoknya tetap sel itu tetap hidup karena memang persyaratannya itu sel harus hidup. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bagaimana dengan rangkuman ya karakteristik probiotik. Ini saya kira nanti bisa dicermati masing-masing ya. Jadi kenapa asalnya dari manusia ya, supaya itu tadi dapat bertahan dengan saluran pencernaan. Kenapa dari makanan fermentasi ya? Itu nanti kalau diintegrasikan pada makanan fermentasi itu lebih mudah ya. Jadi ini sudah saya siapkan rangkumannya, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Nah, bagaimana kegiatan kita di akhir tahun ini? Kita tetap akan menyelenggarakan lagi satu kuliah umum virtual. Kami akan mendatangkan 2 ahli
dari Udayana dan juga dari UGM. Topik yang kami pilih ini adalah gut microbiota, probiotik, dan imun sistem. Semoga ini nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua, pengetahuan lebih komplit ya. Dari Udayana kita datangkan Dr. Ninengah Dwi Fatmawati, SCAT, SPMK, K, PhD, ya ini dari Fakultas Kedokteran. Dari UGM juga kita mendatangkan dari Fakultas, kalau di UGM itu namanya Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, ya, Dr. Lili Arsanti Lestari, STP, MP. Saya kira demikian ya. Saya kembalikan kepada Dina dengan ucapan terima kasih.